senjata apa, Bu, yang Ibu akan pakai? Selama saya masih bisa, tanpa pemalsuan, saya akan usahakan. Saya senang banget. Akhirnya Pak Rey berubah pikiran. Makanya Pak Rey, lain kali jangan buru-buru untuk mundur jadi pengacara saya. Pada prinsipnya, saya tuh nggak mau kalah, Bu. Oh, lucu banget sih Rido. Ada nggak ya satu lagi kayak Rido? Maulah aku. Ini cuma satu-satunya, Sas. Dan cuma milik gue. Kamu masuk penjara karena dua hal. Yang pertama, karena meminjamkan baju ke anak saya sampai gatal-gatal satu badan. Dan yang kedua, karena pemalsuan surat nikah papa saya dengan gundiknya. Perasaan aku benar-benar gak nyaman gara-gara Mira. Pak Rey. Halo Pak Rey. Ada kabar terbaru, Pak? Iya, Bu, saya tidak mau melanjutkan lagi jadi pengacara Ibu. Karena bukti yang Ibu kasih itu bukti palsu. Pak Rey, saya tahu saya salah, Pak. Tapi saya mohon, Pak. Tolong lanjutkan kasus ini, Pak. Saya mohon ya, Pak. Maaf, Bu Ella. Demi kode etik, saya tidak bisa melanjutkan kerjasama ini. Selamat siang. Tambah aja masalahnya. Mutia, kemarin kamu bilang saya fotografer Andre pinjam baju di butik. Kamu apakan bajunya? Jawab. Saya sabotase, Bu. Soalnya yang pakai baju itu mantan tunangan saya sama istrinya. Sepertinya kamu udah tahu kan, Tia? Siapa mereka? Mereka itu menantu dan anaknya Mira Sasmita. Mira tadi kesini. Dia datang marah-marah dan dia menyerang saya masalah baju itu. Harusnya kamu pintar, Tia. Jangan ceroboh. Apalagi kamu ninggalin bukti. Masalahnya jadi kemana-mana kan? Apapun yang kamu lakuin, Tia, jangan pernah campurin urusan saya. Apalagi kamu mengganggu tujuan saya, Tia. Paham? Jadi kena omel deh sama Bu Ella. Ini pasti Putri ngadu deh sama juragan istri. Ngapain coba pakai ngadu-ngadu segala? Ya bodo amat lah. Gak apa-apa. Yang penting saya bisa lihat Putri gatal-gatal. Karena saya yang udah naruh bubuk itu ke bajunya. Mutia. Pas banget yang kamu bilang barusan udah saya rekam. Masih kurang jelas? Saya rekam saat kamu bilang kalau kamu yang bikin Non Putri gatal-gatal. Dan saya akan kasih tahu ini ke juragan istri.
Rido, tunggu. Kamu pikir saya Mutia yang dulu? Saya udah bilang berapa kali sama kamu. Saya Tia sekarang. Saya nggak sama kayak yang dulu. Saya nggak takut. Ya juga ya. Mutia yang sekarang gak ada takutnya. Tapi asal kamu tahu ya, Mutia atau Tia, segala perbuatan itu pasti ada tanggung jawabnya. Dan semua yang udah kamu lakukan, harus kamu pertanggungjawabkan. Jadi saya akan laporin ini semuanya ke juragan istri dan saya akan serahkan sama juragan istri, terserah dia. Mau menghukum kamu seperti apa, Mutia? Silahkan, laporin aja. Dan kemudian seluruh dunia akan tahu istri kamu hamil karena diperkosa. Dan kamu cuma suami boneka yang dipaksa buat nikah untuk nutupin aib mereka. Asli deh, Put. Gue itu sempat ketemu sama orang yang mirip banget sama sketsa yang lo kasih itu. Tapi sekali lagi, gue kehilangan orang itu. Sebenarnya gue tuh kayak nemuin bukti baru, tapi itu sangat bertolak belakang. Bukti apa? Soal lo yang ngasih sketsa gue ini aja, gue kan nggak tahu sebenarnya ada apa. Aduh, hampir aja keceplosan. Bagaimanapun, susah buat percaya orang sekarang ini. Meskipun sahabat sendiri. Oh ya, Put. Kemarin gue itu di klub ketemu cowok. Ganteng banget. Kayak artis Korea gitu. Gue sih kelepek-kelepek. Cuman gue gak sempet kenalan. Hati-hati aja sih, Sas. Jangan sampai terjadi hal yang nggak lo inginkan. Gue ke toilet dulu ya. Iya. Makan nih. Silakan duduk. Hai gadis kecil. Kamu pasti anak tirinya Ibu Mira ya? Namanya siapa? Ikut saya. Kamu di sini dulu ya, cantik. Kamu tuh gak kapok-kapok ya lah. Udah ketahuan memalsukan dokumen, terus mensabotase acara pemotretan anak saya. Sekarang kamu ganggu anak kecil juga. Kamu pikir saya takut, Mbak? Saya tuh nggak punya rasa takut. Lagian satu perkara terbuka. Saya bisa buka yang lain, Mbak. Misalnya, saya buka siapa anak kecil yang di dalam itu. Dia anak Sasmita kan? Sama pembantu kamu ya, Mbak. Saya peringatin kamu sekali lagi ya. Jangan macam-macam sama saya.
atau saya akan bawa kamu ke jalur hukum. Kalau kamu berani menyerang saya dengan masalah anak kamu atau masalah pemalsuan buku nikah, saya akan buka siapa anak itu ke media. Dan saya yakin Sasmita pasti senang karena akhirnya anaknya dipublish dan semua orang tahu siapa anaknya. Jangan pernah ngarahin saya ke jalan buntu ya, Mbak. Karena dengan mudah saya akan buka jalan yang lain. Selama ini kamu simpan semua rahasia kamu baik-baik di rumah. Tapi dengan mudahnya saya akan dapetin semua itu, Mbak. Anak saya sudah menyiapkan gugatan untuk kamu. Kita lihat aja. Ra, kita pulang. Ayo. Cantik. Kenalin, ini Tante Ella. Adiknya ibu tiri kamu. Ayolah, kita pulang. Senjata apa, Bu, yang Ibu akan pakai? Selama saya masih bisa, tanpa pemalsuan, saya akan usahakan. Saya senang banget. Akhirnya Pak Rey berubah pikiran. Makanya Pak Rey, lain kali jangan buru-buru untuk mundur jadi pengacara saya. Pada prinsipnya, saya tuh nggak mau kalah, Bu. Karena Ibu tuh nggak punya senjata yang dapat digunakan tanpa melanggar kode etik saya sebagai pengacara. Kalau itu Pak Rey tenang aja. Banyak hal yang bisa saya lakukan untuk menekan dia. Dan saya nggak akan pernah kehabisan ide. Kok orang yang barusan lewat mirip sama yang di sketsa? Ngapain kesini, Mbak? Ini kan toilet cowok. Putih, ngapain? Gue gak kebelet. Iya udah ikutin aja. Karena cowok lagi. Nggak nyuruh gue ngintip kan? Tadi gue lihat cowok yang wajahnya tuh mirip banget sama di sketsa. Serius lo? Yakin? Ya kalau gue nggak yakin gak mungkin gue narik lo ke sini, Sas. Terus kita mau apa?